Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pujian semata milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Sini beliau menyebutkan beberapa hadis masih berkaitan dengan masalah tafsir syahadat la ilaha illallah. Kata beliau di dalam riwayat al-Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal, maka telah haram darahnya, haram hartanya, haram darahnya, saya tidak boleh diperangi. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diperangi. Haram hukumnya. Dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhlas atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafikin yang hidup di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tahu mereka itu adalah orang-orang munafik. Nabi tahu, tapi tidak diperangi, sebab itulah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ketika sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah satu perang, saya lupa perang apa, maka berkatalah pimpinannya orang-orang munafik di kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul atau Ubay bin Salul, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Munafikun, humul latina yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna la azzu minhal adal. Kalau kita kembali ke negeri Madinah, ke kota Madinah, maka orang yang mulia, dia yang dimaksud. Ini Ubay bin Salul. Nah, dia dimaksud. Dia memaksud dirinya orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina itu dari negeri Madinah. Dan ini maksud orang yang hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan seperti ini, sampailah ke telinga anaknya. Sampai ke telinga anaknya. Nama anaknya juga Abdullah. Beliau seorang muslim yang baik, seorang sahabat yang mulia. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa saya adalah anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuaku, kepada orang tua saya. Maka jika engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay, biarkan saya yang membunuhnya." Lihat, kira-kira kita bisa seperti ini? Karena saya khawatir kalau orang lain yang membunuh dari kalangan para sahabat, saya emosi, saya bunuh juga dua, saya masuk ke dalam neraka. Beliau menawarkan dirinya, saya bunuh sendiri supaya tidak ada lagi yang bisa menuntut balas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kemudian setelah itu beliau, atau sebelumnya beliau menghadap bapaknya di kota Madinah. Sebelum itu beliau menghadap bapaknya di gerbang masuk di kota Madinah. Dia bilang sama bapaknya, "Kau tidak boleh masuk sampai Rasulullah izinkan." Setelah itu beliau datang tadi menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ucapannya tadi. Kata Nabi, biarkan dia masuk.
Sebab ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini itu sudah menjaga darahnya. Tidak boleh diperangi. Tidak boleh diapa-apai. Ya, walaupun di dalam riwayat yang lain ya ada tambahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim juga, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan apa yang aku bawa. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melakukan itu maka aman darahnya, aman hartanya dari saya, tidak akan diperangi kecuali dengan haknya. Hanya boleh dibunuh dengan 3 perkara. Yang pertama dia az-zani, az-sayyibus zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, itu boleh dibunuh, dirajam. Tapi ini hak penguasa ya. Ini semua hak penguasa. Kemudian an-nafs bin nafs, qisas. Ini juga hak, semua yang disebutkan di sini haknya penguasa. Tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh orang per orang mengkisas orang lain yang membunuh, tidak. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad. Itu yang al-fariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad itu hukumnya dibunuh juga. Tapi sekali lagi ini haknya penguasa. Pengadilan yang menentukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memba'dala dinahu faqatuluh, barang siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Tapi sekali lagi ini hak penguasa. Kemudian di riwayat yang disebutkan tadi, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi. Di dalam ayat yang telah kita baca, wala qad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan mereka para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memerintahkan agar semata Allah Subhanahu wa taala disembah dan menjauhi taghut. Taghut kata penafsiran banyak para ulama, ma ubida min ghairillah wa huwa radin. Orang yang atau sesuatu segala yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha, itu tagut. Jadi Nabi Isa tidak bisa dikatakan tagut sebab beliau tidak ridha. Dia harus jauhi, dia harus tinggalkan. Nabi Ibrahim mengatakan wa atazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Saya akan tinggalkan kalian. Dia tinggalkan. Bukan kemudian apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan beragam ritual kemudian dikemas-kemas, dibungkus-bungkus dengan bentuk syariat. Saya pernah lihat video di sebuah daerah itu ketika hendak melarung sesajen ke laut. Sesajen ini Pak, ini kesyirikan besar. Syirikan besar. Itu mereka azan dulu, bahkan sholat dulu. Allahul musta'an. Setelah itu mereka larung sesajennya di laut. Itu tidak menjadikan perbuatan tersebut perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Tetap haram, kesyirikan besar. Bahkan ada sebahagian dai yang mengatakan tidak apa-apa acara-acara nyadran laut itu, sedekah laut itu. Kita bacakan salawat selesai. Allahu Akbar. Tidak apa-apa mapak Dewi Sri. Padahal penamaan Dewi saja itu sudah tidak ada dalam terminologi Islam. Ini hati-hati kita Pak, khususnya anak-anak muda, anak-anak kita. Hati-hati menggunakan, tidak ada istilah dewa di dalam Islam. Jauhi lafal itu. Skill dewa, spek dewa, level dewa dan sebagainya. Tidak ada dewa. Dewa itu sesembahannya orang-orang di luar Islam. Kalau kita mengatakan kita membolehkan acara mapak Dewi Sri, artinya kita meyakini ada dewi loh yang namanya Dewi Sri. Yang waktu SD kita itu diajari, inilah yang mengeluarkan padi. Ya kan begitu ya? Padi katanya, dewinya padi.
Allahul musta'an. Menyandarkan sesuatu rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan. Mau dibungkus dengan cara apapun, tetap kesyirikan. Jangan dikira Pak, orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak beribadah kepada Allah, sudah kita sebutkan. Mereka itu haji, tawaf, salat. Lihat di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka cuma caranya yang tidak benar. Tidaklah salatnya mereka itu di sisi Ka'bah kecuali tepuk tangan dan siulan. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka bertalbiyah. Jadi kira tidak bertalbiyah mereka. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak. Itu yang mereka ucapkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Kitabul Hajj di riwayat Imam Muslim. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Itu talbiyah, itu talbiyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sudah berhenti kalian, berhenti di situ saja, tidak usah disambung. Tidak usah disambung. Tapi mereka tambah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Periksa Sahih Muslim, ada di dalam situ. Cuma saya ingat nomornya. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kami penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki dia dan apa yang dia miliki. Itu talbiyahnya mereka, Pak. Itu kesyirikan, dikemas dalam bentuk apapun. Tetap kesyirikan. Mau sholat duluan, mau baca salawat, mau baca Al-Quran, tapi kalau sesajen kesyirikan. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini yang kadang jadi musibah. Atas nama melestarikan tradisi, ya. Padahal justru banyak tradisi kita, adat istiadat kita yang bagus itu justru hilang, tenggelam. Tentang bagaimana wanita berpakaian, tentang bagaimana wanita merasa malu keluar, bagaimana wanita malu berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adat istiadat kita, Pak. Tapi ada tidak yang pernah mendengar dari orang tua kita perkara tersebut? Dulu wanita-wanita itu takut, malu keluar kalau sudah malam tidak kelihatan badannya. Kemana adat itu? Justru yang mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita lestarikan. Itu yang kita lestarikan. Harus diingkari, Pak, harus dijauhi. Jangan dikemas dengan bungkusan apapun. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab yang lain di Qawaidul Arba'ah. Itu beliau mengatakan di zaman beliau, ya, di abad ke-10 Hijriah, 11 Hijriah. Sekarang sudah abad 15, 400 tahun yang lalu. Itu beliau mengatakan kesyirikannya orang-orang kami sekarang di zaman kami 300-400 tahun yang lalu itu kadang lebih hebat daripada kesyirikannya orang-orang musyrikin zaman dulu. Kadang. Dari sisi mana? Dari banyak sisi, tapi dua beliau sebutkan. Sisi yang pertama, orang dulu, musyrikin zaman dulu, Abu Jahal dan kawan-kawan itu, mereka itu melakukan kesyirikan dalam kondisi gembira saja, dalam kondisi senang, pesta, ada nikahan, ada ini, mereka senang, mereka melakukan kesyirikan. Dalam kondisi bahaya, dalam kondisi yang genting, tidak ada yang namanya kesyirikan. Hilang semua itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza ghasyiyahum maujun kahulal, ketika mereka di atas lautan, di atas lautan ombak, kahulal, seperti awan, perahu di bawah, ombak di atas, pokoknya jatuh ini ombak, habis. Apa yang mereka lakukan? Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah, berdoa hanya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ayat yang lain disebutkan, "Dhalla man tad'uuhum min dunillah."
Hilang seluruh yang mereka sembah selain Allah. Yang mereka ingat cuma Allah dalam kondisi genting. Mereka tinggalkan semua sesembahan. Sebab mereka meyakini seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Mereka yakin itu. Mereka percaya itu. Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. At-Tabari, As-Samakhsyari, Ibnu Katsir disebutkan penafsiran itu. Mereka meyakini itu. Tapi lihat kata Syekh rahimahullah, orang musyrikin di zaman kami sekarang ini susah senangnya kesyirikan. Sewaktu tsunami menghantam Jogja 2006 kalau tidak salah ingat, yang penuh bukan masjid. Apa yang penuh? Pantai selatan. Dengan apa? Dengan sesajen. Bahkan om saya yang tinggal di sana mengatakan, sebagian masyarakatnya mengatakan ini karena Nyi Roro Kidul marah. Allahul musta'an. Yang melakukan muslim KTP-nya. Adapun hatinya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gunung Merapi mau meletus. Apa yang terjadi? Muncul petrok atau apakah? Yang meyakini itu muslim, di KTP-nya tertulis muslim. Itu satu. Sisi yang kedua, kalau orang dulu yang mereka sembah itu, yang mereka mintai doa itu, mereka jadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itu kalau bukan orang soleh adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sesembahannya orang dulu? Abu Jahal dan kawan-kawan yang sesamanya, malaikat, Nabi Isa, orang-orang soleh, semuanya soleh. Tidak pernah melakukan dosa. Batu, pohon, matahari, bulan, tidak pernah melakukan dosa. Kalau sekarang di zamannya Syekh rahimahullah taala, orang yang tidak dikenal, tidak pernah muncul di masjid, meninggal, kuburannya jadikan wasan saukang. Bahkan pernah ada cerita sama saya di sebuah daerah, cuma saya tidak tahu daerah mana, dan tidak sebut daerahnya. Dalam daerah saya itu di sebuah daerah ada sebuah gunung batu, bukan gunung, bentuknya seperti gunung. Jadi dia begini modelnya. Itu banyak orang datang ke situ berdoa. Minta rezeki, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ternyata setelah ditelusuri, itu adalah kuburan dua orang yang berzina yang dikubur secara berdiri, bersamaan, berdempet karena tidak melepas. Nah, ini yang dijadikan sesembahan. Orang-orang Abu Jahal, kawan-kawan dan kawan-kawan kalau dengar orang yang seperti ini menyembah orang seperti dipenggal kepalanya itu. Itu. Jadi kita harus betul-betul bagaimana tauhid itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus dijauhi, diingkari sejauh-jauhnya. Lihat perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca. Inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, dari seluruh yang kalian sembah selain Allah. Lepas diri. Kalau belum berlepas diri berarti tauhid kita masih belum benar. Tapi sekali lagi Pak ya, ini teori Pak ya, jangan dibilang ini yang bicara lagi di atas ini sudah hebat. Tauhidnya enggak. Ini ilmu yang perlu kita sampaikan. Bukan berarti saya lebih baik, enggak. Suatu hari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala itu pernah berdiri memberi nasihat di hadapan kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, saya tahu saya bukan orang terbaiknya di antara kalian, bukan. Tapi kata beliau, jika seandainya tidak boleh seseorang memberi nasihat kecuali dia sudah menjadi orang yang paling baik, maka tidak ada yang bisa memberi nasihat kecuali Rasulullah SAW. Sebab semua di antara kita pasti punya cacat, punya celah. Hanya saja ilmu tidak boleh disembunyikan. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disampaikan. Jadi bukan berarti kita ini saya merasa paling baik, tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis kepada saya, mendengar hadis dari saya kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Sebab betapa banyak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang mendengar itu lebih faqih, lebih berilmu, lebih paham dibanding orang yang menyampaikannya. Dibanding orang yang menyampaikannya. Banyak yang seperti itu. Banyak para perawi hadis lebih hebat daripada gurunya. Al-Imam Al-Bukhari bisa dibilang melampaui semua guru-gurunya. Ya, kecuali mungkin Al-Imam Ahmad dan sebahagian. Sebab para ulama dulu itu punya guru sampai ratusan, sampai ribuan, bahkan puluhan ribu guru-guru mereka, dan banyak yang melampaui guru-gurunya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, harus diingkari. Harus diingkari, jangan kemudian dibungkus-bungkus. Tradisi itu ditimbang sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat lanjut, dan banyak Pak. Adat istiadat kita itu luar biasa yang kalau kita mau gali peninggalan-peninggalan leluhur kita, itu banyak sekali adat istiadat, tradisi-tradisi kita yang sangat luar biasa bagus. Cuman ya kita tidak belajar. Yang sudah ditambah lagi, sebahagian orang takut untuk menyampaikan perkara tersebut. Takut untuk menyampaikan perkara tersebut. Ya, bahkan sebahagian dengan jelas-jelas mengatakan, iya betul ini perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Tapi kalau kita sampaikan kita akan diperangi oleh masyarakat. Ini dai Pak yang bilang. Dia yakini, dia pahami. Betul, itu perkara yang mungkar, perkara yang salah, perkara yang keliru. Tapi kalau kita sampaikan, kita akan diperangi dan dimusuhi oleh masyarakat. Akibatnya ya seperti itulah yang terjadi. Padahal ya kalau kita mau para dai-dai menyampaikan perkara-perkara seperti ini, ya kita yakin yang namanya kesyirikan bisa dibabat habis. Tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dah 6:30 insyaallah taala. Kalau ada besok lagi, yang mana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.